satu tim yang baik ya, baik secara individu maupun secara tim, dan tapi kita sudah melakukan pemantauan ke Irak sendiri dan kita Coaching sudah melakukan komunikasi untuk apa yang akan kita lakukan. Klub Liga Primat Irak. Nama klubnya Nazab Football Club ataupun Sport Club. Sampai saat kita memposting video ini teman-teman, posisi Nazab berada di peringkat ke-12. Nah, jadi secara garis besar, pelatihnya menyebutkan tim Indonesia adalah tim yang sudah berkembang dan lawan yang sulit. Walaupun demikian, tim Irak memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan ataupun melawan permainan timnas Indonesia jika menghormati lawannya, tidak meremehkan, dan memasuki pertandingan dengan mentalitas pemenang. Kenapa pelatih Nazab ini bisa mengetahui perkembangan sepak bola Indonesia? Pasti beliau pun, ya kalaupun nggak menonton pertandingan timnas Indonesia, mendapatkan informasi bagaimana perkembangan timnas Indonesia. Ini artinya apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Kita bicara dulu di area timnas Indonesia akan menghadapi Irak. Nyinyir soal pemain abroad timnas Indonesia. Pelatih Irak butuh cermin untuk ngaca. Yesus Casas. Pelatih timnas Irak secara terang-terangan menyindir timnas Indonesia di laga perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua mempertemukan Irak vs Timnas Indonesia di Basra International Stadium, Irak, Kamis tanggal 16 November tahun 2023 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Peningkatan permainan timnas Indonesia, kata Yesus Casas, semata bergantung kepada pemain yang berkompetisi di luar negeri alias abroad. Indonesia memiliki beberapa kesamaan dengan Irak dalam hal permainan, buka Yesus Casas, dikutip dari laman ERT. Yang pasti, pertandingan melawan Indonesia dipastikan sulit, apalagi dalam beberapa waktu terakhir mereka mengalami penanjakan performa signifikan. Sebagaimana yang diketahui, sejak dibesut Sintayong, perlahan namun pasti perkembangan sepak bola timnas Indonesia menuju ke arah positif. Satu di antara bukti nyata Sintayong efek ialah sukses mengerek ranking timnas Indonesia. Saat ini skuad Garuda duduk di peringkat ke-145 FIFA. Menurutnya, peningkatan grafik permainan dari Mark Klok dan kolega semata karena keberadaan pemain abroad milik timnas Indonesia. Diketahui untuk pertandingan melawan Irak, timnas Indonesia membawa 8 pemain abroad, di antaranya Rafael Struijk, Elkan Bagot, Sain Patinama, Jordi Amat, Pratama Arhan hingga Asnawi Mangkualam. Indonesia mengalami ketergantungan kepada pemain yang berkarir di Eropa dan luar negeri, untuknya memberikan dampak positif dalam permainan, sambung juru taktik berkebangsaan Spanyol ini. Kendati demikian, Yesus Casas tidak bercermin kepada dirinya sendiri setelah melontarkan pernyataan tersebut. Singa Mesopotamia, julukan Irak, tak ubahnya timnas Indonesia dalam hal pemanfaatan pemain. Skuad Yesus Casas didominai oleh pemain yang berstatus abroad. Lebih dari 10 pemain timnas Irak bermain di kompetisi luar negeri. Bahkan mayoritas tergabung di klub asal benua biru seperti Liga Norwegia, Liga Red Ceko, Liga Swedia hingga Liga Belanda. Casas berani menyindir dengan pernyataan nyelekit soal ketergantungan timnas Indonesia kepada pemain abroadnya. Namun di satu sisi, Irak juga mengalami hal yang sama. Terlepas dari itu, Irak memang lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Selain faktor kedalaman skuad, Irak juga mempunyai keuntungan terhadap rekam jejak head-to-head menghadapi skuad merah putih.
Tercatat kedua tim bertemu sebanyak 11 pertandingan di panggung internasional. Dari 11 pertemuan tersebut, Irak lebih unggul dengan 6 kemenangan berbanding 2 milik Indonesia. Sisanya, 3 duel Indonesia vs Irak berakhir imbang. Kemenangan pertama Indonesia atas Irak terjadi pada duel pertama di kualifikasi Olimpiade 1968. Saat itu, skuad Garuda berhasil mengalahkan Singa Mesopotamia dengan skor 2-1. Sementara itu, kemenangan kedua timnas Indonesia atas Irak tercipta di Jakarta pada partai final Piala Kemerdekaan tahun 2000 dengan skor 3-0. Adapun pertemuan terakhir antara timnas Indonesia dan Irak terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2015. Pada saat itu, Indonesia dan Irak masuk grup C, bersaing dengan Arab Saudi dan China. Ketika Irak menjamu Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab, mereka mampu menang 1-0. Kemudian pada pertemuan kedua di Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda kalah 2 gol tanpa balas.